Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvila Dasti SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam pada SDN 07 Silang 4 Silalang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Dan saya juga merupakan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 dengan NIM 21124175 pada LPTK UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2024. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor ujian 2025103937 di kelas 4 SDN 07 Silang 4 Silalang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, dengan materi bab 6 mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Dengan subbab 2 mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dilimpahkan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Baik, untuk pagi ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ibu mohon untuk memimpin doa teman-temannya. Siap, gerak, 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 berdoa dimulai. Raditu
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya Ananda berdiri. Kita menyanyikan ya. Nah, lihat kepada pemimpin lagu dimulai dengan kejutan keempat. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebagaimana biasa, kita membaca surah pendek pada kesempatan ini untuk mengingat banyaknya nikmat Allah kepada kita. Kita baca surah Al-Kautsar dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu ambil daftar hadirnya ini ya. Ahmad Zainal Arif, Hadir, Bu. Azharatul Maharni, Hadir, Bu. Agus Ramadhani, Hadir, Bu. Farhat Rahmatul Safar, Hadir, Bu. Inaya Asilmi, Hadir, Bu. Zenia Putri, Hadir, Bu. Nia Karnila, Hadir, Bu. Ramadhani. Nah, harus hadir semua ketua kelas nampaknya ya. Ya, alhamdulillah ini berkat rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya. Tapi sebelumnya, ini masih belum lurus nih, promegasi akhir. Nah, luruskan dengan yang depan supaya mata kita nyaman memandangnya ketika kita sudah rapi. Alhamdulillah sudah masuk semua ya anak laki-laki, Bu. Ya, pakaiannya udah rapi. Kalau kita sudah rapi, kalau kita sudah nyaman, maka kita akan belajar dan menerima pelajaran siap dan menyenangkan. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang Quran surah At-Tin. Masih ingatkah Ananda apa pelajaran kita di minggu kemarin tentang surah At-Tin? Ya, Amel, boleh nak? Ya, membaca dan menulis Quran surah At-Tin. Untuk kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu diawali dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah Ibu buatkan tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran. Ya, silakan Ananda Arif. Tujuan pembelajaran mempraktekkan hukum mati dan tanwin. Ya, tujuannya kita pada hari ini adalah mempraktekkan hukum nun mati atau tanwin. Nah, tetapi sebelum kita mencapai tujuan ini, Ibu ingin tahu dulu bagaimana kemampuan Ananda tentang praktek hukum nun mati atau tanwin dengan melalui asesmen awal. Jadi, Ibu punya asesmen awal, Ibu minta kepada Ananda untuk menjawab lembaran yang Ibu bagikan. Ya, silahkan ambil penanya dan alat tulis yang lainnya. Silakan yang sudah dapat soal dari Ibu, silakan boleh dimulai menjawabnya. Nah, tentu ini tidak asing lagi bagi Ananda. Kalau Ananda memang belajar mengaji, kalau belajar Al-Quran, pertanyaan yang ada di asesmen awal Ibu itu akan Ananda bisa jawab. Silakan. Sudah siap? Ya, silakan boleh dikumpulkan. Letakkan saja di sebelah kanan Ibu yang 2 baris ini. Yang baris sana letakkan saja di sebelah kiri Ibu. Di meja sebelum. Bawa sini. Terima kasih. Ini semangat sekali Ananda menjawab pertanyaannya. Nah, di sini tadi Ibu punya pertanyaan pemantik. Di sini tadi kamu sudah baca dan kamu sudah jawab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tanwin? Nah, Arif di sini betul jawabannya. Coba lagi nggak diulangi karena masih ada teman yang menjawab salah atau belum betul. Baris 2 di atas atau di bawah atau domah. Iya, bagus sekali. Itu betul jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk Arif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan izhar? Nah, ya, Silmi juga jawabannya betul, tetapi masih ada 2 orang yang menjawab salah. Izhar itu dibaca jelas, ya kita sangat betul. Kita kasih Silmi tepuk love. Izhar. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ada berapa pembagian hukum bacaan nun mati atau tanwin? Ya, Anda di sini juga jawabannya betul, tapi ada teman yang menjawab salah. 5. Ya, bagus sekali, ada di 5. Nah, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang semangat untuk Anda. Sekarang Ibu sudah mengetahui bagaimana kemampuan Ananda di awal. Beberapa temannya betul, tetapi masih banyak lagi yang belum mencapai atau belum betul jawabannya. Nah, tadi kita sudah sampaikan, sudah singgung waktu asesmen tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Betul sekali tadi ketika kita asesmen, tanwin itu ini dia Ananda. Yang nun sukun itu ini dia huruf nun berbaris sukun. Kalau istilahnya pada Ananda sering kali menyebutkan nun mati. Dan yang kedua, tadi waktu asesmen awal kita sudah ada pertanyaan tanwin. Betul sekali jawaban Arif. Tanwin itu adalah baris 2 di atas huruf hijaiyahkah dia? Atau di bawah huruf hijaiyah itukah letaknya? Yang penting barisnya 2. Atau dia berbaris dhammah. Nah, 2 tanda dhammahnya itulah dia yang disebut dengan apa tadi? Tanwin. Nah, sedangkan hukum bacaan nun mati atau tanwin itu tadi Ananda sudah beberapa orang berhasil menjawab, ada 5 bagiannya. Yang pertama ada istilahnya izhar. Nah, coba Ananda, siapa yang bisa membacakan apa itu izhar? Ya, Anda lagi, silakan baca Nak. Izhar adalah Nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf. Helai huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu. Nah, Ibu ulangi, terima kasih Amel. Yang bisa maksud dengan izhar adalah apabila
nun mati atau bunyi tanwin. Itu dia yang izhar. Nah, ketika minggu kemarin kita belajar membaca Quran surah At-Tin, terdapat kata ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Nah, bagaimana bunyi tanwinnya? Dibaca bagaimana dia? Dibaca jelas. Ajrun ghairu. Jadi mana dia yang hukum bacanya izhar? Ini dia Ananda. Yang tanwin, yang dommatain bertemu dengan huruf ghair. Paham tuh? Kita contohkan satu lagi. Yang nun mati bertemu dengan huruf H. Bagaimana cara membacanya? Iya, nun matinya itu bagaimana bacaannya? Iya, mantap sekali. Bunyi bacaan nun mati atau sukun dibaca jelas. Jadi dia ini yang disebut dengan izhar. Paham tuh? Kita lanjut kepada yang kedua. Apa yang kedua? Bagian dari kalimat yang kedua. Samar dan mendengung artinya ya. Nah, maksudnya apa? Siapa yang bisa membacanya? Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Ya, sini. Nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Silmi. Kita kasih tepuk untuk Silmi. Nah, ini dia. Apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka dia dibaca samar-samar dan mendengung. Apa itu samar-samar? Tidak jelas lagi bunyi nun mati atau sukun. Atau tanwinnya yang 15 huruf itu yang mana? Mana dia hurufnya yang 15? Nah, di sini ada mantap sekali. Tasajib, dazazai, sim, shot, dotozo, fahofa. Jadi ada 15. Apabila nun mati atau tanwin yang ini bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yang kita bacakan ini, maka bacaannya samar-samar disertai dengung, sehingga bunyi nun mati atau sukunnya tidak jelas dan diikuti dengung. Mana contohnya? Kamu lihat ini. Nah, unzila. Nun mati bertemu dengan huruf yang mana? Huruf sai. Dia tidak dibaca jelas seperti isar, tetapi unzila. Nah, begitu juga dengan huruf yang lainnya. Apabila dia bertemu dengan huruf yang 15 seperti kata itu, maka membacanya sama-sama disertai dengung. Masuk kita kepada hukum bacaan yang ketiga. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Siapa yang bisa membacanya? Ya, Arif. Suara menjadi dalam masuk ke huruf sesudahnya. Iya, bagus sekali. Idgham bi gunnah itu adalah suara nun menjadi hilang dan masuk kepada huruf sesudahnya. Hurufnya ada 4 huruf idgham bi gunnah. Nah, ini dia. Apa saja hurufnya? Ya, nun, shin, dan waw. Coba diulangi. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama ya, yang kedua, yang ketiga mim, dan yang keempat. Nah, coba kita ulang bersama. Ada 4 Ananda huruf idgham bi gunnah itu. Apa dia yang 4? Ya, nun, mim, waw. Bagus sekali. Ketika nun mati
mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini, maka bunyi nunnya hilang dan dia disatukan kepada huruf setelahnya disertai dengung. Mana contohnya? Nah, ini contohnya. Tadi salah satunya adalah huruf iya. Jadi nun mati bertemu dengan iya, maka yang harusnya dibaca waman ditambah kata yakmal, maka dia bukan waman yakmal. Karena dia huruf idgham di gunnah, dibaca apa Ananda? Dia jelasin nih. Ya bagus sekali. Wamai yakmal, bukan waman yakmal. Kenapa? Karena hurufnya adalah kategori huruf idgham di gunnah. Bagus sekali. Dan yang keempat adalah idgham bila gunnah. Nah, apa itu idgham bila gunnah? Siapa yang bisa membacakan ya? Arik lagi, silakan Ananda. Suara nun mati atau tanwin jadi hilang, tapi dimasukkan kepada huruf setelahnya, tapi dibaca sama tanpa dengung. Nah, itu bedanya dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah samar tidak disertai dengung, dan bila gunnah samar tanpa dengung, tidak kita dengungkan. Berapa hurufnya? Dua. Bagus sekali, ada dua huruf idgham bi gunnah. Nah, bagaimana contohnya? Ini dia contohnya. Nah, siapa yang bisa membaca apa yang Ibu tulis? Nah, kata pertama Ibu tulis min. Kata kedua ada rabbihim. Apa jadi bacaan kalian? Mir rabbihim. Kok enggak min rabbihim? Karena dia idgham bila gunnah. Dia idgham bila gunnah. Bunyi nun matinya kita lebur ke huruf ro dan tidak didengungkan. Paham tuh? Dan hukum bacaan yang kelima adalah iklab. Nah, siapa Ananda yang bisa membacakan apa itu iklab? Silmi. Mengubah suara nun menjadi M jika bertemu dengan huruf ba. Ya, bagus sekali. Mengubah bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati. Tidak hurufnya yang berubah, tetapi yang berubah itu adalah bunyinya. Ada berapa hurufnya? Satu. Iya, mantap sekali. Cuma ada satu. Apa dia? Iklab ba. Cuma satu-satunya huruf ba. Kita bunyi nun mati atau tanwinnya kita ubah menjadi bunyi huruf mim. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di antara huruf nun dan sebelum huruf ba akan dituliskan huruf mim kecil di atasnya. Kita perhatikan contoh berikut. Siapa yang bisa membaca ini yang Ibu tulis? Yang paling atas. Sami'un. Apa bacanya? Sami'un. Itu tambah satu kata lagi. Sami'un Bashir. Nah, Sami'un kata kedua. Bashirun. Bashirun. Nah, di dalam ayat biasanya kalau terdapat di ujung, maka ini kita wakafkan. Sehingga Sami'un Bashir bukan dibaca Sami'un Bashir ketika dia bertemu, karena ini tanwin. Dommatain bertemu dengan ba, di sini akan ada huruf mim kecil Ananda. Semua di dalam Al-Quran, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akan ada di atasnya kata mim kecil menunjukkan apa?
berikan kepada kamu, kita belajar kelompok lagi, sekaligus ini berupa LKPD yang dikerjakan berkelompok ya Ananda ya. Sebelumnya bagi dulu kelompoknya, silahkan Ananda duduk berkelompok. Kelompok 1, Febri Amelia, Asaharatul Maharani, Hayatun Nisa, Ramadhani, dan Said. Silahkan buat kelompok. Kelompok kedua, Inaya potongan kartu ini untuk kelompok 1, Ibu punya kartu 10. Kartu yang pertama ini tadi tentang pembagian hukum bacaan menanti atau tamim ada 5. Nah, kamu pilihlah kartu yang 5 ini, kamu susun nanti di kertas karton yang sudah disediakan. Kemudian kamu pilih dan pilih lagi kartu ini, mana dia yang dimaksud dengan hukum bacaan itu. Itu kelompok 1. Kelompok 2, tugas Ananda adalah mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah kepada 5 kelompok. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhlas, dan ikhfa hakiki. Ibu punya kartu, silahkan kamu. Ini kamu ambil, nanti tempelkan di situ di kertas kartonnya dan pilihlah ini mana dia yang termasuk kepada kelompok hukum bacaan masing-masing dari 5 kelompok tersebut. Dan untuk kelompok 3, Ananda punya tugas. Ini Ibu punya kartu. Tugas Ananda adalah kamu kelompokkan kepada 5 kelompok bacaan mati atau tanwin. Cari di kartu ini, kamu pilih dan pilih mana yang termasuk kepada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, dan ikhlas. Paham dong? Nah, tetapi sebelum Ananda kerjakan secara berkelompok, Ananda perhatikan Ibu dulu. Nah, letakkan dulu penanya. Nurul. Ini tujuannya metode pelajaran kita berdiskusi kelompok ya, kelompok memilah dan memilih potongan-potongan kartu dan kamu susun nanti di kertas. Itu namanya adalah PBL, Project Based Learning. Ini nanti Ibu kasih kepada Ananda kertas karton dan potongan-potongan kartu akan menghasilkan sebuah proyek dari masing-masing kelompok dan akan kita presentasikan di depan dan kita tampilkan. Bisa nanti kita pajang di lokal kita supaya Ananda bisa melihat, oh iya ini dia hukum bacaan mati atau tamim pembagian kelima, oh iya ini dia huruf-hurufnya, oh iya ini dia contohnya. Jadi tujuannya adalah menghasilkan sebuah proyek dari masing-masing kelompok Ananda. Ya, silakan dilanjutkan. Paham tuh? Nah, tentunya setelah gambar memilah dan memilih kartu, kemudian kamu tempel di kertas karton yang sudah disediakan. Dialasi tangannya ya supaya tidak kotor.
lihat. Di sini nak, perlihatkan proyek kerja kelompok 1. Nah, angkat tinggi-tinggi. Angkat kelompok yang lain. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan proyek kami. Silakan dibacakan, dengarkan Ananda. Yang pertama Ishar, nun sukun atau tanwin dibaca Ishar. Kita bertemu dengan enam huruf. Helai huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, yang kedua. Yang kedua ikhlam, mengeluarkan suara n menjadi m. Ya, yang ketiga. Dengan huruf ba. Ikhlam, yang ketiga ikhlam digunakan suara n menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya disertai dengan. Yang keempat ikhlam. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 kepada kelompok 1? Menarik tak proyeknya? Iya, kita kasih tepulap untuk kelompok 1. Tepulap. Nah, silakan karena mereka sudah paham. Betul tak jawabannya? Betul. Proyeknya nanti kita tempel di lokal kita ya. Ya, kita minta kepada kelompok 2 untuk melakukan proyek kelompoknya. Perlihatkan kepada temannya. Nah, silakan. Siapa yang mewakili? Kami dari kelompok 2 akan melihatkan hasil proyek kami. Huruf Ishar itu ada enam, alif, ha, o, alif, oin, ha. Yang kedua. Kemudian yaitu ada enam huruf, ya, wa, mim, nun. Nah, yang ketiga. Kemudian yaitu ada dua huruf, la, ro. Ya, yang keempat. Ikhlam yaitu satu huruf, ba. Bagus. Dan yang terakhir. Yang terakhir ikhfa yaitu dua huruf, ta, alif, da, dal, dal, Ya, bagus sekali proyek dari kelompok 2. Kita kasih juga tepulap untuk kelompok 2. Tepulap. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa saling berkasih sayang dan saling mencintai. Silakan kembali kepada kelompoknya. Dan terakhir kelompok 3 silakan tampilkan hasil proyek dari hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 3 akan melihatkan proyek hasil diskusi. Yang pertama, Yang pertama Ishar. ya contoh Ishar apa? Ajrun Ghairun. Ya, bagus. Ajrun Ghairun. Yang kedua, Pembina. apa contohnya? An-Nafsin. Langsung yang ketiga. Ikhlam. Ikhlam bilagna. Terus. Walakillah. Dan yang terakhir, contoh IPA apa? Al-insan. Ya, bagaimana tanggapan kelompok 1 dan 2? Ada tanggapan atau masukan kepada kelompok 3? Bagaimana proyeknya? Bagus? Kita kasih tepulap juga. Silakan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah. Ini nak, kita pajang nanti ya di lokal kita ya. Nah, ini jadi pajangan nanti di kelas kita. Terima kasih, selesai sudah PJTL kita hari ini dan kita ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini. Anda, kita simpulkan Amel. Coba apa kesimpulan kita pelajaran kita hari ini? Hukum dan mati ada 5. Yang pertama Ishar, yang kedua ikhlam, yang ketiga ikhram diguna, yang keempat ikhram dilaguna, yang kelima ikhfa. Ya, bagus sekali. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah hukum bacaan mati atau tanwin ada 5. Yang pertama ishar, yang kedua idgham diguna, yang ketiga idgham bilaguna, yang keempat ikhlam, dan yang terakhir ikhfa. Masing-masing hurufnya dan contohnya Anda sudah paham. Alhamdulillah. Untuk pelajaran minggu besok kita akan masuk kepada hadis tentang silaturahmi. Jadi Ananda silahkan baca bukunya di rumah. Dan untuk hari ini kita
Kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu sebagai pembimbing Ananda hari ini mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.